Merdeka. Merdeka. Alhamdulillah kali ini saya berkesempatan untuk sharing knowledge bersama dengan Korlap Kesling Al-Zaitun yang bernama Pak Ahid Hidayat. Apa sehat Pak Ahid? Alhamdulillah sehat. Pak Ahid ini sudah berapa lama jadi penanggung jawab atau Korlap di bagian Kesling di Al-Zaitun ini? Saya itu diamanahkan menjadi penanggung jawab Korlap kurang lebih pada 1 tahun yang lalu, diberi kesempatan untuk memegang kesehatan lingkungan di Mahat Al-Zaitun secara keseluruhan. Ruang lingkupnya berarti seluruh aspek area yang ada di Al-Zaitun ini, Pak? Secara spesifik bahwa amanah yang diberikan kepada saya itu adalah secara keseluruhan, termasuk ada apa yang di Al-Zaitun, termasuk ada pendidikan, ada asrama, gedung asrama, dan masjid Rahmatan lil Alamin, dan yang lain-lain. 1 tahun ke belakang Pak Ahid sudah mengemban amanah menjadi penanggung jawab Kesling di Al-Zaitun ini. Nah, seperti apa kondisi kebersihan dari kesehatan itu sendiri di lingkungan Al-Zaitun ini seperti apa, Pak Ahid? Dalam 1 tahun ini saya punya target bahwa di Al-Zaitun itu dari tingkat kebersihan secara pribadi adalah ada di tangan saya, bagus dan baiknya kan. Ketika melihat objek yang memang begitu luas di Al-Zaitun, terdiri dari mungkin dari yang saya pahami dari 1.200 hektar, terdiri beberapa bangunan, baik bangunan pendidikan dan asrama dan fasilitas yang lainnya. Saya upayakan memaksimalkan untuk yang membuat yang terbaik. Nah, selanjutnya Pak Ahid, ini kita bicara kebersihan atau kesehatan ini tidak terlepas ya dari yang namanya sampah, ya, dimana di situ apalagi penghuni Al-Zaitun ini kan cukup banyak. Nah, di situ setiap hari menghasilkan yang namanya sampah, baik itu organik maupun anorganik. Nah, di sini, nah rata-rata di sini kan di semua gedung yang dihuni oleh santri ataupun sivitas itu di situ ada tempat pembuangan sampah. Nah, seperti itu. Nah, menurut Pak Ahid nih selama ini ya, dari kacamata Pak Ahid, bagaimana melihat kondisi gedung atau yang kita anggap ini megah ini dengan kondisi tempat sampah yang seperti terlihat saat ini? Terima kasih. Setelah mengevaluasi dalam 1 tahun ini beberapa hal-hal yang inventaris yang ketika saya diamanatkan di Kesling sudah ada beberapa inventaris, seperti ada tong sampah kan begitu, ada yang kecil, ada yang besar kan gitu, dan terdiri ada di situ tadi yang dikatakan ada organik dan anorganik. Tetapi untuk konten saat ini memang belum bisa kami maksimalkan, baik secara penempatan, secara yang teratur seperti apa aturan-aturannya atau mungkin pengaturannya. Maka dalam kepemimpinan saya diberikan kesempatan menjadi penanggung jawab itu membuat aturan yang sifat untuk memberdayakan efektif, baik dari sisi tenaga yang memang hari ini yang ada kan itu, atau nanti sistem kita akan membuat satu aturan-aturan yang untuk efisiensi. Salah satu contoh jenis sampah itu nanti kalau kita belajar di negara-negara maju, khususnya Swiss, Amerika dan yang lain-lain, bahwa pengelolaan sampah itu sudah modern. Contoh di spesifik objek ini asrama. Asrama ini terdiri dari kurang lebih santrinya itu 1.000. Secara logika tidak kebayang tuh berapa sampah yang dia dapatkan, baik plastik, botol dan yang lain-lain. Maka saya sebagai koordinator lapangan akan membuat merger kerjasama dengan Mudabir
baik di Pemuda Wir Asrama atau mungkin dengan yang lainnya. Salah satu contoh kita nanti buat kerjasama si santri ini untuk dijadwalkan untuk pembuangan sampah. Contoh santri membuang sampah pada jam 16 sampai jam 17, hanya durasi 1 jam. Adapun nanti sampah yang turun hanya bersifat baik plastik dan botol. Dan nanti hari kedua, hari ketiga kurang lebih seperti itu. Ya, baik. Nah, sampai sekarang kita lihat kondisi, artinya kondisi tempat pembuangan sampah dalam artian yang ada di gedung-gedung hunian, baik itu pembelajaran. Namun Pak Haid itu apakah masih relevan? Bagaimana kita lihat dari segi bagaimana good lookingnya, atau segi mungkin dari kesehatannya, menimbulkan bau dan yang lainnya, atau mungkin tampilannya, apakah masih relevan seperti itu atau seperti apa? Kalau untuk sekarang ini mungkin lebih sedikit yang didapatkan santri itu, maksudnya sampah, karena mungkin ketika di satu tahun ke belakang yang dikonsumsi santri itu kan nasi gitu. Nah, hari ini beralih ke gandum, maka dengan gandum itu efektif. Adapun dari volume sampah tidak terlalu, itu dari sampah. Tetapi dari ruang lingkup tadi, tempat-tempat sampah yang ada pada 1 tahun ke sana memang masih tradisional. Dalam arti masih pakai karung kan gitu, pakai dibuat dengan besi blunder dan gitu. Maka ada inovasi baru di Madani ini, sangat relevan. Satu, dengan santrinya gagah, atau dengan asramanya juga bagus. Maka harapan saya sebagai koordinator lapangan sangat berharap kan gitu untuk bisa bekerja sama, baik dari hal-hal fasilitas yang memang dibutuhkan untuk sarana prasarana kebersihan. Salah satunya sudah diberikan satu tempat yang memadai kurang lebih. Dan harapan saya sendiri ini akan ditiru oleh baik asrama Al-Fajar, asrama Al-Mustafa, PN atau Anur. Bahkan nanti bisa diduplikasi dengan di sektor pendidikan, baik di Gedung Umar, Gedung Abu Bakar, Gedung Ali dan yang lain. Ya, alhamdulillah ya Pak. Nah, untuk selanjutnya, nah ini melihat ya dari kondisi ya, artinya sampah anak-anak ini kan rata-rata ada plastik dan yang lainnya gitu. Ada yang mereka belum bisa membedakan mana yang organik, anorganik. Nah, langkah kedepannya seperti apa? Nah, harapannya ini ada satu pembinaan. Selain pembinaan juga ada pemberdayaan, bahwa di dalam sampah pun sebenarnya ada menghasilkan profit oriented. Salah satunya bisa diolah, didaur ulang dan menghasilkan untuk kebutuhan, mungkin bisa memfasilitasi tadi salah satunya tempat-tempat untuk sarana prasarana. Adapun nanti ke anak-anak bahwa kebersihan itu bagian dari iman, bahwa sangat elegan, sangat tenang ketika itu orang bersih. Secara spesifik bahwa kebersihan itu tanggung jawab bersama, baik individu atau kelompok. Kebetulan ruang lingkupnya luas, saya yang maka ditanamkan baik santri, guru, sivitas yang ada di situ peduli tentang kesehatan, karena inilah wadah yang kita miliki, inilah ajaib kita, inilah tempat pendidikan. Selanjutnya ini mungkin yang pertama dari terakhir ya Pak Haid. Nah, ini khususnya dalam Madani ini kita sudah mulai berinovasi bagaimana pembuangan sampah itu dari atas sudah tidak menggunakan lagi yang namanya tempat sampah yang plastik itu, tapi kita menggunakan plastik
ya yang sudah tersedia di toko Al-Zaitun itu. Nah, kemudian mereka memasukkan sampahnya, kemudian diikat, kemudian mereka menempatkannya di tempat pembuangan sampah di lantai 1. Nah, ini menurut Pak Haid, bagaimana cara kami seperti itu? Apakah menyusahkan dari tim casting itu sendiri ataupun seperti apa? Justru malah sebaliknya, buat kami sebagai penanggung jawab Kesling ini sangat terbantu berpikir untuk bagaimana bersih pada tempat. Nah, dengan adanya gagasan yang dibuat khususnya di Asrama Madani sangat luar biasa. Dengan konsep tadi, si santri diberikan sarana prasarana plastik. Nah, sampah itu dimasukkan plastik, hanya diikat dan dimasukkan ke tong. Adapun petugas kami juga sangat mudah, dalam arti sangat mudah, tidak begitu pekerjaan banyak, tinggal diambil dan dimasukkan ke dalam mobil. Adapun nanti evaluasi ke depan, tinggal tadi diprogram bahwa salah satu contoh pada hari Senin pembuangan sampah hanya khusus kertas saja, atau mungkin pada hari Rabu hanya plastik saja. Itu akan lebih mudah, lebih efisien, dan lebih produktif. Ya, alhamdulillah. Nah, ini sebenarnya kan budaya bersih dan sehat ini sudah dicanangkan ketika Al-Zaitun ulang tahun yang ketiga. Kalau tidak salah itu di tahun 2001. Bahkan ada pelangnya di depan itu, bagaimana di situ tertulis membangun budaya bersih dan sehat demi mewujudkan Science and Technology Society. Nah, itu sebenarnya dari awal. Nah, apa langkah-langkahnya Pak Haid dalam arti untuk mengimplementasikan atau mewujudkan ya, bagaimana budaya bersih dan sehat itu tercipta di lingkungan kita ini? Hal ini sangat tergugah. Saya sebagai penanggung jawab umum, koordinator lapangan, dengan areal begitu luas ini, ya, kita tanamkan bahwa tadi secara spesifik bahwa kebersihan itu adalah tanggung jawab bersama. Siapa yang ada di Mahat Al-Zaitun bukan hanya santri, jadi kewajiban santri, guru, karyawan, eksponen, kita bahkan wali santri pun yang berkunjung ke Mahat Al-Zaitun punya satu kewajiban untuk peduli tentang lingkungan. Didukung lagi dengan Syekh Al-Zaitun sudah memfasilitasi baik perkendaraan yang sudah modern saat ini. Harapan saya sebagai penanggung jawab Kesling ke depan, hal mendasar ya, santri-santri kita peduli dimanapun, di tempat dia beristirahat, atau mungkin di asrama, atau mungkin di jalan menemukan sampah diambil, apalagi di sekolahan. Nah, hal ini kalau sudah tercipta, saya yakin dimanapun dia nanti akan bertanggung jawab, karena ini hal kecil. Kalau hal kecil saja sudah tidak peduli, maka kewajiban kita semua untuk membenahi itu semua. Mungkin. Ya, alhamdulillah. Nah, ini juga bagian Kesling ini sebenarnya kalau menurut saya ini kan bagian yang sangat penting ya di Al-Zaitun ini, apalagi saya selalu mengatakan bahwa mempertahankan kesehatan adalah kesuksesan yang besar. Nah, kesehatan ini tidak terlepas dari kebersihan. Misalnya ada An-Nadhafatu itu kan, baik kebersihan diri, lingkungan dan yang lainnya. Nah, ini ya mungkin peran dari Kesling ini ya, ini sangat vital atau penting untuk anak-anak kita, untuk seluruh lingkungan ini, supaya lingkungan Al-Zaitun ini ya, yang agro green kampus ini ya tetap jadi green, tidak ada berserakan di mana-mana. Bahkan kami pun dari asrama sekarang sudah menerapkan yang namanya cashless. Jadi pembelanjaan itu anak-anak kita bimbing dalam belanja kembali dan makannya di asrama. Jadi tidak ada yang berserakan di jalan-jalan atau mereka makan sambil duduk-duduk, itu kita tidak lihat mungkin. Nah, ini untuk salah satu komitmen kita bagaimana mempertahankan kesehatan itu. Salah satunya itu menjaga lingkungan, merawat lingkungan. Kata saya kan bagaimana merawat, menata lingkungan. Nah, inilah komitmen kami di sini ya.
Terima kasih ya kepada Pak Haid. Sama-sama. Mungkin ada satu apa kata atau beberapa yang diucapkan untuk para mudabbir dan yang lainnya supaya seperti apa nanti ke depan, apa bagaimana pengelolaan minimal sampah ini supaya terlihat lebih rapi, elegan dan yang lain. Silakan Pak. Ya, harapan saya ke depan kita ini terintegrasi karena tanggung jawab bersama. Betul secara spesifik bahwa saya sebagai koordinator lapangan, tapi pada dasarnya ini kewajiban bersama. Maka ke depan saya ingin bekerja sama, ada evaluasi hal-hal kecil yang kita bangun untuk kepentingan bersama. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Haid atas waktunya. Dan semoga ini menjadi informasi bersama untuk kita semua dan ini ikhtiar kita ya dalam membangun budaya bersih dan sehat ini. Jadi implementasi dari budaya bersih dan sehat ini salah satunya adalah pengelolaan ya, sampah tadi. Artinya itu pun akan berpengaruh pada kesehatan kita. Ya, sekian. Alhamdulillah. Merdeka. Merdeka. Sip.